Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yudit Feryani Putri akan membahas topik 2, mata kuliah pengembangan dan perancangan kurikulum. Kali ini saya akan memaparkan topik 2 bagian elaborasi pemahaman terkait UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Instruksi dari tugas ini adalah yang pertama, simak kembali naskah dan video kelompok lain. Kemudian carilah satu buku, artikel, jurnal, pilih salah satu, kemudian bandingkan antara pembahasan final kelompok lain terhadap satu buku atau artikel. Kemudian berilah ulasan dan penjelasan dalam bentuk teks. Yang terakhir, berilah ulasan dan penjelasan dalam bentuk video. Di kelas PGSD 2 ada 6 kelompok dan masing-masing kelompok telah memaparkan hasil diskusinya masing-masing. Kali ini saya akan memberikan ulasan berdasarkan pemahaman saya sendiri. Hasil diskusi kelompok berdasarkan pemahaman saya. Kelompok 1 tahap 1, identifikasi yang diinginkan adalah mempertimbangkan 3 elemen yang terdapat dalam identify desire. Tujuan utama, pertanyaan penting, dan pemahaman. Kelompok 2 tahap 1, identifikasi yang diinginkan adalah ide dan keterampilan besar untuk menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan teratur. Kelompok 3 tahap 2, tentukan bukti penilaian menunjukkan bukti bahwa mengumpulkan bukti penilaian sebagai hasil atau tolak ukur apakah siswa telah mencapai pemahaman yang ingin dicapai dengan menggunakan asesmen dan metode penilaian yang diberikan seperti presentasi, proyek, kuis, tes, dan penugasan. Kelompok 4 di tahap 2, tentukan bukti penilaian menunjukkan bukti bahwa mengumpulkan bukti penilaian sebagai hasil atau tolak ukur apakah siswa telah mencapai pemahaman yang ingin dicapai dengan menerapkan 6 aspek pemahaman yang akan dinilai, dan juga menggunakan asesmen penilaian yang diberikan seperti proyek, presentasi, kuis, tes, dan penugasan. Kelompok 5 mendiskusikan tahap 3, merencanakan pembelajaran. Guru menentukan atau mengidentifikasi hasil yang diinginkan, menetapkan bukti atau indikator untuk mencapai hasil tersebut, dan merancang pembelajaran. Dan yang terakhir, kelompok 6 mendiskusikan tahap 3. Di tahap ini bertujuan untuk mengorganisir dan memandu tindakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan merencanakan pembelajaran berupa menyusun metode yang sesuai, urutan pembelajaran, dan bahan sumber terkait materi pembelajaran. Menurut saya, hasil diskusi final yang telah dilakukan oleh kelompok 1-6 sesuai atau sepemahaman dengan jurnal artikel penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan rekan-rekannya di tahun 2023 tentang analisis pengembangan rancangan pembelajaran dengan pendekatan Understanding by Design atau UBD. Tahun 2023, Setiawati mengemukakan bahwa UBD merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan teknik backward design. Yang pertama, menentukan hasil yang diinginkan. Yang kedua, menentukan bukti penilaian. Dan yang ketiga, merencanakan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok secara garis besar. Diskusi kelompok 1 dan 2 menentukan hasil yang diinginkan. Di dalam UBD terdapat 3 tahapan di dalam menyusun model backward design, yaitu menentukan hasil, asesmen, dan merancang kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjadi acuan penting yang harus ditetapkan dan dipertimbangkan supaya guru dan siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur dengan menerapkan 3 elemen identify desire, yaitu menentukan tujuan utama, menentukan pertanyaan yang mendorong siswa memahami suatu konsep, dan pemahaman spesifik yang ingin dicapai. Siswa juga akan memahami apa yang akan mereka pelajari. Selanjutnya, hasil diskusi kelompok 3 dan 4 menentukan bukti penilaian. Pada tahap ini, guru mengumpulkan bukti penilaian sebagai hasil atau tolak ukur apakah siswa telah mencapai pemahaman yang ingin dicapai dengan menggunakan asesmen dan metode penilaian yang diberikan seperti presentasi, proyek, kuis, dan tes penugasan. Selain itu, asesmen lain yang perlu diberikan yaitu penilaian diri dan teman sejawat. Secara garis besar, guru berperan sebagai pendidik dalam menentukan hasil belajar yang diinginkan. Pendidik terlebih dahulu melakukan diagnosa kepada siswa untuk mengetahui kebutuhan peserta didik dengan membuat rubrik asesmen.
Selanjutnya, hasil diskusi kelompok 5 dan 6 merencanakan pembelajaran. Pada tahap terakhir dari konsep UBD dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena dengan pendekatan backward design memungkinkan pengajar untuk merancang kurikulum yang lebih fokus pada tujuan pembelajaran dan bagaimana untuk mencapainya. Dalam kegiatan pembelajarannya, rancangan pembelajaran UBD menggunakan desain where to, yaitu where and why, hook and hold, equip, rating and revise, evaluate, tailored, and organized. Baik, demikianlah hasil diskusi kelompok berdasarkan pemahaman saya. Saya mengambil referensi Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran atau JPPP tahun 2023 milik saudari Setiawati, Neni Miliati, dan rekan-rekannya terkait analisis pengembangan rancangan pembelajaran dengan pendekatan UBD. Baik, demikianlah pembahasan topik 2, elaborasi pemahaman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.